Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini kita melihat tentang bagaimana awal mula terbentuknya kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi terlebih dahulu kita lihat klasifikasi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Alkitab itu dibagi dua, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa disebut Perjanjian Lama? Itu karena perjanjian terjadi antara Allah dan umat Israel. Jadi di sini cuma dengan satu bangsa atau bangsa pilihan, yakni Israel. Sementara Perjanjian Baru itu berisi tentang perjanjian antara Allah dan umat manusia. Jadi di sini tidak cuma sebatas pada satu bangsa, tetapi umat manusia secara keseluruhan dan melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Sekarang kita lihat bagaimana awal mula terbentuknya Perjanjian Lama. Itu disari dari kumpulan cerita pengalaman bangsa Israel tentang sejarah keselamatan. Jadi ini lebih berkaitan dengan pengalaman iman mereka tentang bagaimana kebaikan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan satu dari kumpulan cerita tentang pengalaman iman ini yakni tentang terciptanya manusia. Oke, jadi ingat ya, kisah penciptaan itu dalam Kejadian itu ditulis setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Jadi kemungkinan besar ya, itu sudah terjadinya inkulturasi. Kepenulisan kitab tersebut mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan di mana mereka mengalami pembuangan. Ada satu puisi klasik yang bernama Enuma Elis. Dalam puisi ini dilihat ada kemiripan antara kisah penciptaan dengan puisi tersebut. Puisi klasik dari bangsa Babilonia ya. Di zaman dulu setiap bangsa memiliki cerita-cerita lisan yang diwariskan secara turun-temurun, dan itu ada bermacam versi cerita dan salah satunya tentang terciptanya manusia. Selain itu, cerita tentang pengalaman iman ini kemudian diwariskan sebagai keyakinan iman, diwariskan kepada anak cucu, dan dipercaya bahwa cerita tersebut atau keyakinan tersebut itu berasal dari Allah dan dilihat sebagai firman Allah yang harus dipercaya dan diwariskan turun-temurun dan menjadi kekayaan iman yang kemudian dituliskan. Tetapi dalam kepenulisan tersebut itu berkat ilham Roh Kudus ya. Jadi ada bimbingan Roh Allah sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa itu memang firman Allah tetapi lewat bimbingan Roh Allah. Jadi bukan firman langsung dari Allah, semacam ilham ya yang mempengaruhi, yang menggerakkan para penulis untuk menulis kitab suci. Jadi kesimpulannya adalah Perjanjian Lama itu berisi tentang pengalaman dan penemuan bangsa Israel tentang Allah mereka yang menyelamatkan, lalu diceritakan turun-temurun, kemudian ditulis di bawah ilham Roh Kudus, lalu diakui sebagai kitab suci seperti yang kita miliki sekarang. Kita lihat dulu asal-usul istilah Perjanjian Lama. Itu berasal dari Rasul Paulus ya, khususnya dalam suratnya kepada Korintus, itu di mana dia menggunakan pertama kali terminologi ini ya, istilah ini Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama itu sendiri berisi yang pertama kisah penciptaan, kita bisa lihat dalam kitab Kejadian, kemudian hingga kisah perjuangan bangsa Israel melawan penindasan agama oleh Antiochus IV Epiphanes, dan berakhir dengan kemenangan Israel yang dimuat dalam kitab Makabe. Kemudian bagaimana definisi dari Konsili Vatikan kedua tentang kitab suci Perjanjian Lama? Itu dilihat sebagai tata keselamatan mempersiapkan kedatangan Kristus penebus. Perjanjian Lama itu dilihat sebagai persiapan kepada Perjanjian Baru, dan juga dilihat sebagai warta kerajaan Allah dinyatakan dalam nubuat-nubuat dengan pelbagai lambang. Ini kita bisa lihat dalam kitab Nabi Yesaya ya, dia sudah membuat nubuat-nubuat akan datangnya Mesias. Dan Konsili Vatikan kedua melihat Perjanjian Lama sebagai keadaan umat manusia sebelum pemulihan keselamatan oleh Kristus. Selanjutnya, Perjanjian Lama juga mengajarkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai asal dan tujuan segala ciptaan. Dan Perjanjian Lama juga mengajarkan kita pendidikan nilai dan doa. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Ada penugasan, saya meminta kalian untuk meriset di internet, menuliskan cerita rakyat, dongeng atau kisah yang kalian ketahui yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Dikumpulkan dalam psikologi paling lambat jam 8 malam, dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.